Tahukah kamu, berdasarkan sensus BPS tahun 2010, di Indonesia, di negara yang kita cintai ini, adalah sekitar 1.340 suku bangsa yang ada. Dan hari ini, tepat di video ini, kali ini, saya akan menjelaskan salah satu suku yang berada di pulau yang berada di layar. Mungkin dari kalian semua sudah pada tahu ini pulau apa, karena ini adalah salah satu pulau besar yang ada di Indonesia. Dan ada foto juga di situ dan itu adalah seorang wanita yang berdasarkan dari suku yang akan kita bahas hari ini. Jadi suku apa ya itu? Let's check it out. Nah, suku ini juga memiliki pakaian adat yang unik dan ini adalah salah satu contoh dari pakaian adat yang mereka punya. Kira-kira sudah ada yang tahu? Kali ini kita akan bahas suku apa? Oke, akan saya lebih perjelas lagi. Suku ini berada di bagian daerah yang saya tunjukkan di situ. Ya, betul. Dan bagian itu adalah Sumatera Utara. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang masyarakat dan kesenian, khususnya yang ada di Sumatera Utara. Dan kali ini saya akan membahasnya sebagai salah satu presentasi mengenai kesenian Sumatera Utara. Saya bernama Karen Aiji dan mari simak videonya. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa suku yang ada di Sumatera Utara. Tidak hanya 6 yang saya beri contoh di sini, namun lebih dari 6 suku yang ada di sini. Contohnya ada suku Batak Toba, suku Mandailing, suku Nias, suku Pakpak, suku Batak Samosir, suku Sibolga, dan masih banyak lagi. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap suku tersebut, kali ini saya hanya akan memberikan contoh atau membahas salah satu dari semua suku yang ada, yaitu suku Batak Toba. Oke, kita akan membahas sejarah singkat dari suku Batak Toba. Suku Batak Toba ini adalah salah satu masyarakat yang hidup di daerah Sumatera Utara, lebih tepatnya di sekitaran Danau Toba, seperti namanya ya, suku Batak Toba. Nah, mereka yang asli dari daerah Toba Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Humbang, Hasundutan, dan Kota Sibolga. Marga yang diturunkan dari suku Batak Toba itu, contohnya Napitupulu, Simenggung Song, Pardede, dan Marpaung. Sebagian besar masyarakat suku Batak Toba menganut agama Kristen Protestan, namun diyakini dulunya keyakinan yang dianut oleh masyarakat setempat adalah agama Malim atau Ugomo Malim. Nah, ini adalah salah satu contoh dari baju adat tradisional yang tadi sudah kita lihat di awal, akan kita bahas sekarang. Nah, baju adat yang dipakai suku Batak Toba berasal dari kain tenun yang dinamakan kain tenun ulos. Dan kain ulos ini itu termasuk spesial karena ditenun menggunakan alat tradisional yang secara manual. Jadi kalau bisa dikatakan memang setiap kain yang mereka pakai itu spesial dibuat secara manual dan tentu detail dan memiliki kualitas yang sangat luar biasa bagus. Nah, untuk laki-laki, ulos yang dipakai di bagian atas dinamakan hande-hande, seperti bisa dilihat di contoh. Untuk bagian bawah dinamakan singkot, sementara untuk di bagian kepala dikenal dengan istilah detat, tali-tali, atau bulang-bulang. Nah, lanjut kita bahas tentang kesenian yang termasuk paling terkenal dari Sumatera Utara, khususnya dari suku Batak, yaitu adalah tari tortor. Saya rasa eh, sudah sangat terkenal ya. Mungkin yang nonton juga sudah tahu tari tortor. Namun akan kita bahas lebih detail lagi. Nah, tari tortor adalah jenis tarian tradisional masyarakat Batak yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Tortor merupakan bagian penting dalam upacara adat yang bernama Laon Adat masyarakat Batak. Melalui tortor, masyarakat Batak menyampaikan harapan dan doa-doanya. Peragaan dari sikap dan perasaan melalui tortor selalu menggambarkan kondisi dan situasi yang dialami. Nah, dari mana sih arti kata tortor? Ternyata unik banget.
Jadi nama tortor ini berasal dari bunyi hentakan kaki pada lantai rumah adat suku Batak yang terbuat dari kayu sehingga menghasilkan suara berbunyi tortor. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah lihat video atau secara langsung tarian tortor itu seperti apa, jadi ada bagian dari tari tersebut yang menunjukkan ada hentakan kaki, kemudian tangan yang bergerak sedemikian rupa dan ternyata itu memiliki makna yang luar biasa, yaitu tentang kondisi dan situasi yang dialami. Dan tortor ternyata dari suara hentakan kaki dari lantai rumah kayu. Nah, tari tortor ini sudah diperkirakan sudah ada sejak dari abad ke-13 dan disajikan itu selalu dengan musik gordang. Secara fisik, tortor merupakan tarian namun maknanya itu lebih dari sekedar gerakan-gerakannya. Nah, gerakannya itu menunjukkan adalah sebuah media komunikasi, di mana melalui gerakan yang disajikan terjadi interaksi antar partisipan upacara. Nah, gerakannya juga ada namanya, yaitu gerakan eh, manortor. Nah, begitu pembahasan mengenai salah satu suku yang ada di Sumatera Utara dan salah satu kesenian yang ada di sana. Jadi dari video ini saya merasa sangat lebih penasaran lagi terhadap budaya yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Sumatera, yang ada di Pulau Sumatera ini, karena saya tinggal di salah satu daerah di Sumatera juga, dan saya rasa semua masyarakat Indonesia juga harus ya memiliki rasa penasaran tinggi untuk mempelajari budaya yang lebih dalam. Baiklah, begitu saja video untuk kesenian dan kebudayaan di Sumatera Utara. Terima kasih dan sampai jumpa.